Orangnya di mana? Ada deket sini nggak? Aduh, Yasmin, kalau Mbak Dia kasih tahu orangnya yang mana, nanti kamu kenapa-napa gimana? Udah cukup sekali aja Mbak Dia merasa bersalah waktu Bu Rati. Mbak Dia takut Yasmin kenapa-napa. Mbak Dia udah tenang aja, semuanya kan baik-baik. Orang itu kan nggak tahu, Yasmin. Enggak sih, tapi jangan dulu lah. Mbak Dia cukup dah waktu itu Bu Rati Mbak Dia tinggalin. Terus buktinya apa? Bu Ratinya meninggal kan? Mbak Dia nggak mau kayak gitu lagi, Yas. Kalau misalkan orang itu macem-macem sama Yasmin, Yasmin tinggal minta tolong. Yasmin tinggal bilang aja maling, dia digebukin tuh orang. Tadi juga Mbak Dia begitu tuh, Yas. Tapi Gini, Mbak Dia nggak usah takut. Mbak Dia kan juga sekarang udah ganti baju. Orang itu pasti nggak akan ngenalin Mbak Dia. Mbak Dia udah pakai topi, udah pakai masker. bener nggak ngenalin. Nggak ngenalin. Ya udah gini aja, kita nggak usah berpencar ya. Ya udah gini aja, mendingan jalannya agak jauh-jauhan aja, tapi jangan jauh terlalu jauh ya. Biar Mbak Dia tuh bisa ngelihat Yasmin gitu dari jauh. Kalau misalnya Yasmin kenapa-napa, Mbak Dia bisa langsung lari. Mbak Dia tetap ke arah sana, aku ke situ ya. Ya? Ntar kalau itu sampai gini. Iya. Mana ya? Orang yang ciri-ciri disebutin sama Mbak Dia tadi. Saya benar-benar terkesan dengan presentasi ya Pak Romeo tadi. Detail dan menarik. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, jadi proyek ini bisa berjalan dengan lancar. Kalau saya optimis dengan kerjasama kita. Dan firasa saya juga yakin kalau proyek ini akan berjalan dengan lancar. Ya, kira-kira gitu Pak. Jadi percaya aja sama Romeo. Saya jaminannya. Ya udah Pak, kalau gitu saya permisi dulu. Saya tunggu MOU kita. Oh iya, nanti kita segera kirim, Bapak. Ya, baik Kak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Makasih, Pak. Rom, lihat gak? Kamu tadi bisa, kamu tuh mampu. Jadi terbukti kan semua omongan Papa. Nggak ada yang salah soal kamu. Iya, kamu bisa diandelin. Kenapa diem? Enggak, Pak. Aku cuma ngerasa kalau sepertinya Mas Rangga lebih pantas, Pak, untuk nge-handle semua ini. Rom, soal pantas atau nggak pantas, itu urusan Papa. Papa yang akan mutusin nanti. Kamu nggak usah lah sok-sokan mikirin kakak kamu. Ya, tapi gimana pun kan Mas Rangga itu pewaris dari Cakradinata. Iya, kalau memang dia pantas. Tapi saat ini yang Papa pikir cuman gimana caranya kita nyelamatin bisnis kita. Kamu lihat ada ribuan karyawan yang bergantung sama bisnis kita. Nah, salah satu penjaga finansial yaitu tadi kerjasama kita sama Pak Herman tadi. Rom, Papa nggak mau main-main soal ini lagi. Jadi sekarang kita harus fokus sama soal itu. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bukan hajat hidupnya si Rangga doang.
Paham, Bon? Iya, Pak. Romeo, buat Papa. Sekarang cuman kamu yang mampu jalanin tugas ini. Cuma kamu. Mas Rangga pasti nggak suka. Sama kayak dulu. Rangga, kamu kok bisa-bisanya malu-maluin Papa sih? Kok bisa polisi datang ke sini mau jemput kamu? Tapi aku nggak salah, Pak. Aku cuma ngambil diri karena mereka duluan yang mulai. Terus harus pakai kekerasan? Otak kamu di mana? Sudah Rangga, nanti kamu bisa jelaskan semuanya di kantor polisi. Sekarang kamu ikut ya. Rom. Kamu lihat. Lihat Rangga. Romeo datang ke sini bawa prestasi. Bukan kayak kamu bawa masalah terus. Papa heran sama kamu. Kok anak angkat malah jauh lebih baik daripada kamu anak kandung? Mas Rangga, ada apa nih? Aku jadi... Biasa sok jagoan dia. Pak, bawa sekarang Pak. Saya mau dia yang tanggung jawab masalah ini. Tapi Pak... Enggak Pak. Jalan kamu. Sudah Rangga, nanti kamu bisa jelaskan semuanya di kantor polisi. Bawa dia. Ayo, ikut. Saat ini Papa benar-benar berharap sama kamu. Jadi tolong jalankan amanah ini dengan baik. Please, Rom. Jangan kecewain Papa. Iya, Pak. Baik. Pak, kenapa Papa malah merendahkan aku di depan klien? Aku kan anak kandung Papa. Tapi Papa lebih percaya sama Romeo, anak angkat Papa. Papa selalu memuji dia, selalu percaya setiap omongannya Romeo. Kenapa, Pak? Kalau dibanding-bandingkan aku dengan Romeo, aku sama sekali nggak ada harga dirinya, Pak. Mas, ini semua salah paham. Ya. Bro, denger ya. Kamu sadar, kamu itu hanya anak angkat. Yang nggak jelas asal-usulnya. Siapa tahu kamu anak pembunuh. Terus tiba-tiba kamu menjadi pahlawan bagi Papa. Hei, jaga mulut kamu. Saat ini, harusnya kamu introspeksi sama diri kamu sendiri. Jangan nyalain dia. Ngaca kamu. Kamu tahu, dengan sikap kamu kayak gini, Papa makin yakin. Papa akan ambil keputusan kalau kamu bukan penerus Papa di perusahaan ini. Bahkan, kamu nggak pantas pakai nama Cakradinata di belakang nama kamu. Pak. Ini semua bisa diomongin baik-baik, ya. Oh, nggak ada yang bisa diomongin. Kamu tahu, kelebihan kamu cuma satu. Kebetulan aja kamu lahir menjadi anak Baskara Cakradinata. Itu aja. Mas. Kita sebaiknya ngobrol di ruangan gua, ya. Lepas. Apa ini orang yang Mbak Dia omongin ya? Apa orang itu udah tahu soal aku?
Ya Allah, gimana nih? Aku harus ngadepin orang ini. Aduh, gimana ya?